mulai mata kuliah untuk jaminan sosial. Nah, kemarin sesuai dengan RPS itu ada tentang apa namanya, definisi dan sudah terlihat definisi dan unsur pokok dari sistem jaminan sosial. Nah, ini kita lanjutkan perkuliahan hari ini dengan materi unsur pokok jaminan sosial. Nah, bentuk perlindungannya dari jaminan sosial ini adalah posisi dari kedudukan si klien, ya, proteksinya. Dilihat dari apa? Dari bukan dia seorang yang berpangkat, yang berkeahlian ataupun keterampilan tertentu, tetapi dari si individu ini sendiri, baik dia masyarakat dari golongan menengah, bawah, ataupun atas. Nah, penyedia layanannya atau provider ini dari masyarakat ini ide dasarnya untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi, si penyedia layanan jaminan kesehatan tentu usulan dari masyarakat kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa masyarakat saat ini sudah sadar bahwa jaminan sosial ke depannya itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, posisi anggota masyarakat ini sangat difokuskan, di mana posisi ini bisa kita lihat. Ya, seperti tadi ada stratifikasi sosialnya. Karena apa? Karena mereka adalah potensial yang tidak mampu mengakses jaminan tersebut. Secara apa? Secara ekonomi, politik, ya. Kemudian apa namanya? Sosial. Nah, kenapa dari masyarakat strata ke bawah menengah atau yang disebut dengan powerless ini, ya? Karena mereka secara ekonomi juga bermasalah. Artinya berhadapan dengan banyaknya kebutuhan sosial tentunya. Nah, kemudian untuk politik, politik itu dalam hal ini tergantung bagaimana kebijakan pemerintah, di mana kebijakan ini untuk tingkat makro, tingkat nasional. Nah, bentuk dari jaminan yang ada di tingkat daerah tentu merujuk dari kebijakan-kebijakan yang dibuat di pemerintah di atasnya, di tingkat pusat. Maka pemerintah daerah hanya kemudian mengaplikasikan kebijakan itu. Artinya di sini ada apa namanya, bentuk politiknya. Okay. Nah, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Sudah terlihat belum? Ya, sudah ya. Saya mohon open mic ya. Nah, ini dari penerima, dari masyarakat, ya. Di samping itu, masyarakat itu juga sebagai penyedia. Selain dia penerima, dia juga penyedia. Nah, masyarakat juga adalah penerima jaminan karena merekalah yang sesungguhnya menghadapi berbagai kesulitan yang didapat atas tidak mampunya diri mereka. Nah, ini jelas berbeda dengan jaminan ekonomi yang berbasis entitas bisnis seperti asuransi kerugian. Di sini asuransi kerugian yang ditawarkan adalah sebagai pengganti ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial seperti naik turunnya kurs mata uang, begitu ya. Kemudian asuransi ini hanya akan mengganti ketika kondisi perusahaan tidak sehat. Ini berbeda dengan asuransi atau jaminan sosial masyarakat, ya, karena tidak ada unsur bisnis sedikit pun. Artinya bahwa jaminan ekonomi itu bagian dari bentuk
jaminan sosial. Ya. Di sini medianya adalah kegiatan publik atau public measure. Ya, jaminan sosial ini diberikan sebagai suatu mekanisme khusus yang menggunakan instrumen dan tindakan publik dengan seperangkat tindakan publik. Nah, hal ini menunjukkan apa? Bahwa pengorganisasian jaminan sosial itu memungkinkan kelompok sasaran dapat menjangkau secara luas. Karena apa? Mereka adalah penerima manfaat yang optimal. Maka ketika jaminan sosial diberlakukan, itu tidak melihat strata sosial, baik itu menengah, baik itu bawah, baik itu atas. Mereka semua harus dimasukkan pada sistem jaminan sosial, khususnya seperti jaminan sosial kesehatan. Prosedurnya pun begitu. Nah, ini untuk melihat bahwa jaminan sosial kesehatan yang sekarang ini dipakai di Indonesia adalah dia bisa menjangkau semua masyarakat, strata sosial masyarakat, karena mereka adalah sebagai penerima manfaat, ya, sebagai penerima manfaat. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan Tidak, sampai Bu. di sini mungkin? Silahkan kalau ada, nanti akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Halo Mas Rian, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, baik, Bu. Baik, Bu, sehat. Amin, puji Tuhan ya. Saya tidak, Mas. Kemudian Mbak, siapa? Mbak Afni, tidak ada masalah dengan tugas-tugas. Masih belum kelihatan, Bu, tulisannya. Karena Karena nggak tahu, Bu, tiba-tiba itu nggak ada tulisannya, kepotong-potong. oke. Nah, selanjutnya untuk Mbak Eka sudah lebih baik ya kondisinya ya, semoga ya. Udah, Bu. Ya, semoga cepat tambah sehat, tambah apa namanya, pulih lagi sebentar. Ini Iya, baterai Bu. saya agak low bed. Ya, Bu. Ya. Oke, nanti untuk presensinya silahkan kalian memakai presensi online ini, ya. Nanti setelah akhir perkuliahan di grup WA. Nah, oke, kita lanjutkan dengan posisi prakondisi. Artinya, kelangkaan sumber daya sosial dan ekonomi. Prakondisi ini untuk melihat bagaimana kondisi sumber daya sosial dan ekonomi. Jaminan sosial ini dibentuk dan diberikan atas dasar pada situasi yang nyata yang dihadapi masyarakat, yakni karena adanya krisis sumber daya sosial ekonomi. Nah, prakondisi inilah yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira kapan datangnya, kapan terjadinya. Nah, kelangkaan sumber daya sosial ekonomi memang menjadi apa namanya tujuan utama dari adanya jaminan sosial, seperti orang sakit gitu ya. Mungkin gejala-gejalanya masih bisa kita antisipasi, tetapi datangnya itu yang kita tidak bisa apa namanya memprediksi, atau bencana alam ya. Bencana alam seperti saat ini ada gelombang 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 air tsunami, bukan tsunami ya, gelombang apa nih, cuaca ekstrim di Nusa Tenggara ya. Nah, kemudian ini yang harus diantisipasi. Misalkan antisipasi dari krisis sumber daya sosial ekonomi ini
seperti kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran ini, harga pokok tidak bisa diprediksi kan. Masyarakat membutuhkan satu, yang kedua sisi yang lain masyarakat juga ingin berkarya seperti Anda nih, apa namanya, yang keputrian ini bikin usaha-usaha untuk hari raya seperti kue kering dan lain sebagainya ya. Ini mempunyai kebutuhan, tetapi yang tidak bisa kita tahan adalah kenaikan kelonjakan harga-harga pokok ini. Nah, tujuan dari prakondisi ini adalah untuk mempertahankan atau memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, walaupun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, tetapi Anda mempunyai kesempatan untuk paling tidak mempertahankan situasi dan kondisi. Saya tanya Mbak Eka, kemarin berobat menggunakan BPJS, G? Ya, Mbak Mandiri, Eka. mandiri Oh, Bu, bayar sendiri. karena Kan cuman ke puskesmas Bu. oh, berarti tidak lukanya membutuhkan perawatan ya, perawatan yang besar gitu, nggih. Nggih. Nah, oke Mbak Eka, kalau capek silahkan close kamera, enggak apa-apa. Teman-teman yang lain boleh toh Mbak Eka pamit dari kamera, nggih. Minta izin, saya izinkan. Ya. Halo, Boleh, Bu. boleh ya teman-teman, Mbak Eka tidak Boleh. on kameranya ya. Boleh. Iya, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Ya, boleh, Bu. Ya, ya, oke. Saya teruskan. Perlindungan diberikan tidak untuk menumpuk modal atau menginvestasikan ekonomi secara kapitalis, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, yang manusiawi. Artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh jaminan sosial itu bukan untuk menumpuk untuk kebutuhan sendiri, tetapi untuk kebutuhannya saat itu. Jadi proteksinya adalah ketika kondisi yang tidak menentu ini kan kita tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi jika penerima perlindungan sudah mampu secara ekonomi, maka haknya otomatis hilang sebagai sasaran perlindungan sosial. Nah, contohnya adalah seperti perlindungan sosial berbentuk PKH, ya, keluarga harapan. Keluarga harapan itu dengan anak yang kecil dia disupport ketika ibunya hamil disupport sampai ke kesehatan bayi dan ibu, kemudian lahir, kemudian dia sekolah sampai tingkat SMA. Itu selama proses ini ya dari TK sampai SMA, ketika ada perubahan ya, ada perubahan kondisi dari keluarga itu yang dinilai sudah mampu, sudah mandiri, maka hak-haknya ini diambil oleh negara. Artinya dianggap sudah mandiri, sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi apa? Sumber daya ekonomi yang tadinya diberikan itu diambil oleh negara. Dan pengambilan oleh negara ini bukan tanpa alasan. Ada indikator-indikatornya bagi tim pendamping PKH itu punya indikator-indikator, dan haknya yang diambil ini tentu akan dialihkan kepada keluarga atau penerima yang lain yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini dengan asas tentu pemerataan. Ya, masa sudah mampu, anaknya mungkin sudah pada kerja, yang belum menikah ini sudah pada bekerja, yang intinya bisa mengangkat perekonomian keluarga, ini kemudian dilepas haknya secara ekonomi, begitu. Ya, kemudian ada sejarahnya bagaimana kemudian perkembangan dari jaminan sosial, ya.
Ini sejarahnya seperti masa rapid industrialization yang melahirkan kelas sosial baru. Ada golongan pekerja industri yang kebutuhan hidupnya tergantung pada upah pekerja. Kemudian si pekerja ini mengalami pergeseran orientasi sosial ekonomi yang drastis ketika mereka di PHK begitu ya. Nah, relasi sosial dari karyawan-karyawan atau buruh-buruh pabrik itu bergeser bentuknya dari yang tadinya paguyuban ke berbentuk patembayan. Nah, pergeseran ini paling menyolok ketika bentuk privatisasi hidup yang melahirkan perlindungan yang bersifat privat. Artinya, setiap anggota-anggota kelompok ini menjadi lebih mementingkan kondisi pribadinya. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika upah yang tidak dibayar akibat si pekerja sakit, ya, atau malah pengangguran, atau malah kecelakaan kerja. Nah, mereka harus mengatasinya itu. Ketika kelompok buruh ini bisa bersatu, ya, kelompok ini kuat, tentu mereka akan saling support satu dengan yang lain. Misalkan berasnya habis, ada teman dari paguyuban ini yang mengirimkan sembako, begitu ya. Ada yang mengirimkan token listrik, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat saat ini banyak di media sosial adalah contoh-contoh yang kalau di perkotaan adalah sekelompok pengemudi ojek online ya. Mereka punya kelompok-kelompok sendiri yang satu sama lain itu saling memelihara anggotanya. Sehingga apa? Sehingga keanggotaan dari kelompok Gemenskap ini Patembayan ini menjadi kuat, menjadi saling membutuhkan, menjadi saling support ini. Nah, ini sangat dibutuhkan ya teman-teman semua. Di mana apa? Era industrial yang saat ini luar biasa, teknologi yang luar biasa membuat semuanya bisa diakses, semuanya bisa dijangkau, gitu kan? Nah, sebenarnya harapannya dari teknologi itu ada perkembangan setiap saat, dimudahkan kehidupan manusia untuk kedepannya. Ya, ada pertanyaan? Nah, sekarang saya mau tanya di sini kelas ini ikut BPJS semua tidak? Paling tidak BPJS Kesehatan. Semua sudah mendaftar belum? Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah? Halo? Sudah, Bu. Ya, harapannya itu nanti adalah bekalmu sendiri ya untuk masa depan. Jadi penting gitu ya. BPJS itu adalah penting. Ya, oke. Mas Ramadan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuma kurang tidur ini. Kurang tidur ya. Nah, jangan begadang terus ya. Ingat, saat ini usia Anda masih pada muda-muda, belum merasakan satu masalah. Nanti saat ini cuaca tidak menentu, jadi hati-hati untuk semua. Besok kalau libur Lebaran, jangan lupa membatasi diri juga ya, walaupun sudah sehat-sehat, tetapi corona itu belum hilang. Artinya mempunyai kepekaan lah masing-masing dari Anda untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Saya Iya, kira Bu. ya kuliah hari ini saya selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya.
jangan lupa juga tugas yang minggu kemarin saya berikan untuk diselesaikan, dikumpul, dikirim lewat email saya. Begitu, terima kasih. Selamat Bu. siang.